Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minasan saya mau lanjutkan ya. Kita akan mulai masuk ke pola kalimat ya. Jadi kita akan masuk ke pola kalimat dari kata tunjuk benda yaitu kono, sono, ano ya. Minasan masih ingat nggak sih pola kalimat dari kore, sore, are? Ya, kalau pola kalimat dari kore, sore, are itu ada kore, ada sore atau ada are, lalu langsung ditambah dengan partikel wa. Ya, setelah ditambah dengan partikel wa, lalu kata bendanya gitu ya, dan diakhiri dengan des gitu ya. Jadi kore, sore, are, wa gitu ya. Kore, wa, sore, wa, are, wa gitu ya. Nah, itu adalah pola kalimat dari kore, sore, are. Nah, sekarang kalau misalnya pola kalimat dari kono, sono, ano itu bagaimana? Ya, sekarang kita lihat ya. Pola kalimatnya adalah ada kono atau sono atau ano ditambah dengan kata benda. Nah, ini dia bedanya ya. Kalau kore, sore, are ditambahnya langsung dengan partikel wa. Tapi kalau kono, sono, dan juga ano ditambahnya langsung kata bendanya. Jadi langsung diikuti oleh kata bendanya. Baru setelah itu ditambah dengan partikel wa, ditambah dengan keterangannya, lalu diakhiri dengan des. Ya, minasan keterangan ini isinya apa? Keterangan ini isinya adalah kata sifat ya. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa biasanya keterangan ini gitu ya, yang menerangkan si kata bendanya ini biasanya berupa kata sifat ya. Jadi nanti keterangannya ini akan kita isi dengan kata sifat ya. Jadi sekali lagi pola kalimatnya adalah kono atau sono atau ano ditambah dengan kata benda, ditambah dengan partikel wa, ditambah dengan keterangan yang biasanya berupa kata sifat, lalu ditambah dengan des. Ya, kalau kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagaimana? Ini dia terjemahannya. Kata benda ini atau kata benda itu atau kata benda itu untuk bendanya yang sangat jauh, lalu keterangan. Ya, ini keterangannya kata sifat. Oke, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya ya. Oke. Ya, minasan silakan dilihat di sini ada ilustrasi gambar ya. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan kore, sore, are. Kita lihat ya. Ini ada dua anak gadis gitu ya. Ada dua anak gadis. Yang pertama yang memakai kacamata. Lalu yang kedua yang memakai topi. Kita anggap anak gadis ini gitu ya. Si anak perempuan ini yang memakai kacamata adalah pembicaranya. Dia sebagai pembicaranya. Dan anak perempuan yang memakai topi ini adalah lawan bicaranya. Ya, lawan bicaranya. Oke, lalu kita lihat di tengah-tengah di dekat mereka ini ada yang namanya kabang. Ini ada benda ini adalah kabang. Apa sih kabang? Kabang artinya adalah tas. Ya. Nah, sekarang kita lihat pola kalimatnya ya. Pola kalimatnya seperti ini. Kono ditambah dengan kata benda, ditambah dengan partikel wa, ditambah dengan keterangan, lalu diakhiri dengan des. Ya, pola kalimatnya adalah kono ditambah dengan kata benda, ditambah dengan partikel wa, ditambah dengan keterangan, lalu diakhiri dengan des. Ya, maka kalau kita melihat gambar ini, kita bisa membuat kalimat seperti ini. Kono kabang wa takai des. Kono kabang wa takai des. Kono adalah kata tunjuknya, artinya adalah ini. Kabang adalah kata bendanya, artinya adalah tas. Wa adalah partikelnya. Takai adalah keterangannya yang berupa kata sifat.
artinya adalah mahal. Dan des ini adalah akhiran dari kalimat yang menyatakan bahwa dia adalah kalimat positif, ya. Jadi kalau misalnya kita punya kalimat kono kabang wa takai des, maka artinya adalah, ya, tas ini mahal. Kono kabang wa, tas ini takai des, mahal. Ya, kono kabang wa takai des, tas ini mahal. Ya, oke, minasan perhatikan pola kalimat ini digunakan apabila posisi benda dekat dengan pembicara dan juga lawan bicara, ya. Dan kata tunjuk kono ini langsung diikuti oleh kata benda. Oke, perhatikan. Ini pembicara, ini lawan bicara, ya. Karena bendanya ini dekat dari pembicara dan juga dekat dari lawan bicara, maka keduanya menggunakan kata tunjuk kono. Pembicaranya pakai kono, lawan bicaranya pun bisa menggunakan kono. Ya, dan kono ini dia langsung diikuti oleh kata bendanya. Apa bendanya? Kabang. Kono kabang wa takai des. Tas ini mahal. Begitu katanya. Ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pola kalimat yang berikutnya, ya. Oke, kita lihat. Ya. Anak perempuan yang pakai kacamata ini dia adalah pembicaranya. Ya. Nah, ini sebagai temannya atau lawan bicaranya, ya, si anak perempuan yang menggunakan topi. Nah, kabang atau tas ini minasang posisinya dekat dengan lawan bicaranya. Ya, dekat dengan temannya. Tapi jauh dari posisi si pembicaranya. Jadi tas ini posisinya jauh tapi tidak terlalu jauh, ya, agak jauh gitu, ya, dari si pembicaranya. Tapi tas ini pun posisinya dekat dengan si lawan bicaranya. Kita lihat pola kalimatnya, ya. Pola kalimatnya adalah sono ditambah dengan kata benda, ditambah dengan partikel wa, ditambah dengan keterangan yang biasanya berupa kata sifat, lalu ditambah dengan des sebagai akhiran kalimatnya. Maka kalau melihat gambar seperti ini, kita bisa membuat kalimatnya begini. Sono kabang wa takai des. Sono kabang wa takai des. Sono adalah kata tunjuk bendanya, artinya adalah itu. Kabang adalah kata bendanya, artinya adalah tas. Wa ini adalah partikelnya. Takai adalah keterangannya yang berupa kata sifat, artinya adalah mahal. Dan des di sini, ya, dia adalah akhiran dari kalimat positif. Kalimat sono kabang wa takai des diucapkan oleh si pembicara. Ya, misalnya di sini posisinya sensei sebagai pembicara gitu, ya. Sensei ingin menunjuk benda gitu, ya, yang posisinya agak jauh dari sensei gitu, ya, sebagai pembicara. Sensei akan bilang sono kabang wa takai des. Tas itu mahal loh gitu, ya. Tas itu mahal loh, sambil menunjuk tas yang ada di posisinya agak jauh dari sensei gitu, ya. Sono kabang wa takai des gitu, ya. Lalu lawan bicaranya sensei gitu, ya, karena dia posisinya dekat dengan tas yang sedang dibicarakan, maka dia menggunakan kalimatnya pakai kata tunjuk kono, ya. Dia menggunakan kalimatnya pakai kata tunjuk kono. Jadi dia bikin kalimatnya kono kabang wa takai des. Ya, tas ini mahal. Tapi kalau posisi tasnya ini juga jauh dari dia nih, dari si lawan bicara ini, maka si lawan bicara ini pun akan menggunakan kata tunjuknya sono. Jadi minasang, sekali lagi menggunakan kono atau sono tergantung dari posisi benda yang kita bicarakan. Ya, tergantung dari posisi benda yang kita bicarakan. Entah itu yang berbicaranya adalah si pembicara atau yang berbicaranya adalah lawan bicaranya. Yang penting adalah di mana sih benda yang ditunjuk itu posisinya, dekat nggak
gitu ya dengan pembicara? Dekat nggak dengan lawan bicara? Atau posisinya jauh nggak sih dari si pembicara? Jauh juga nggak sih dari lawan bicara? Nah, itu kita menggunakan kata tunjuk kono dan juga sono ya. Jadi perhatikan baik-baik tentang penggunaan kata tunjuk kono, sono dan juga kono ya. Nah, pola kalimat ini digunakan apabila posisi bendanya jauh tapi tidak terlalu jauh ya, jauh dari pembicara dan lawan bicara, atau jauh dari salah satunya gitu ya. Boleh jauh dari pembicara, boleh juga jauh dari lawan bicara ya, jadi boleh salah satunya. Nah, kata tunjuk sono ini langsung diikuti oleh kata benda ya, beda dengan kata tunjuk sore kalau dia langsung diikuti oleh partikel wa. Jadi perhatikan, kalau kore sore are langsung wa, tapi kalau kono sono ano kata benda dulu baru wa. Kono sono ano kata benda wa, kore sore are wa ya. Harus bisa membedakan ya. Oke, kita masuk ke pola kalimat yang berikutnya ya. Sekarang kita lihat ya, kalau dilihat dari gambarnya di sini ya, si anak perempuan yang menggunakan kacamata ini atau si pembicara ini dan juga temannya yang pakai topi ini atau lawan bicaranya, dia ingin menunjukkan benda yang posisinya sangat jauh, yaitu si tas ini. Kita anggap tas yang ditunjuk ini dia posisinya sangat jauh. Mungkin dia ada di pojokan kelas atau dia ada di mana gitu ya. Pokoknya posisi tasnya ini tidak bisa dijangkau secara langsung gitu ya. Tidak bisa dijangkau secara langsung. Maka si pembicara dan juga lawan bicaranya ketika mau membicarakan tas ini, mereka sama-sama menggunakan kata tunjuk ini. Ano, lawan bicaranya pun pakai kata tunjuk ano. Kita lihat pola kalimatnya ya. Ano ditambah dengan kata benda, ditambah dengan partikel wa, ditambah dengan keterangan yang biasanya berupa kata sifat, lalu diakhiri dengan des. Karena dia kalimatnya adalah kalimat positif ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya ya. Ano kabang wa takai des ya. Ano kabang wa takai des. Ano adalah kata tunjuknya, artinya adalah itu, tapi untuk menunjukkan benda yang posisinya sangat jauh. Nah, kabang dia sebagai kata bendanya ya, yang artinya adalah tas. Wa ini adalah partikelnya. Takai adalah keterangannya yang berupa kata sifat, artinya adalah mahal. Dan des ini adalah akhiran dari kalimat bahwa kalimatnya adalah kalimat positif ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan ano kabang wa takai des, tas itu gitu ya, kita sambil nunjuk tasnya, tas itu mahal ya, tas itu mahal gitu ya minasang ya. Dan pola kalimat ini digunakan apabila posisi bendanya sangat jauh ya, apabila posisi bendanya sangat jauh dari pembicara dan juga dari lawan bicara ya. Dan kata tunjuk ano-nya ini dia langsung diikuti oleh kata benda yang ditunjuknya. Ya, minasang sampai di sini bisa dipahami ya mengenai pola-pola kalimat penggunaan kono sono ano ya. Semoga dengan melihat pola kalimat ini minasang udah langsung nangkap nih perbedaan antara kore sore are dan juga kono sono ano. Oh gitu ya, paling gampang itu mencirikannya adalah kalau kore sore are langsung partikel wa, kalau kono sono ano kata benda dulu baru dia diikuti partikel wa. Paham ya? Paham sensei, insya Allah bisa gitu ya. Oke. Ya minasang, gimana kalian melihat pola-pola kalimat ya? Pola-pola kalimat dengan menggunakan kata tunjuk kono gitu ya. Kata tunjuk kono, sono, dan ano bisa dipahami ya minasang ya? Bisa sensei gitu ya. Gampang kok sensei. Baru juga kita belajar kata tunjuk gitu ya. Belum kita belajar yang lainnya ya. Oke, jadi setelah kita belajar tentang pola-pola kalimat dari kono, sono, dan ano, sekarang kita akan melihat contoh-contoh kalimat yang lainnya yang menggunakan kata tunjuk kono, sono, dan juga ano. Kita lihat sama-sama ya. Kira-kira contoh kalimatnya seperti apa ya gitu. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh kalimat menggunakan kata tunjuk kono, sono, dan ano. Kita baca sama-sama ya.
Kono eiga wa omoshiroi desu. Kono eiga wa omoshiroi desu. Kono adalah kata tunjuk benda yang artinya adalah ini. Eiga artinya adalah film. Eiga artinya adalah film. Ya, dia sebagai kata bendanya. Wa ini adalah partikelnya. Omoshiroi adalah kata sifat ya yang menerangkan si benda yang ini. Artinya adalah menarik. Dan des ini adalah akhiran dari kalimat positif ya. Kono eiga wa omoshiroi desu. Film ini menarik. Film ini menarik. Ya. Mungkin kalian bikin, Sensei kan kalau film itu kita lihat gitu ya. Iya memang kita lihat, tapi kita bisa membuat kalimatnya bukan hanya benda-benda yang kita pegang secara fisik gitu ya. Oh tas, kalau tas kan dipegang gitu ya. Oh kalau buku kan dipegang. Tidak seperti itu juga. Jadi bisa juga kalau misalnya kita lagi nonton film, kita bisa bilang, oh filmnya bagus nih gitu ya. Oh filmnya keren nih. Oh film ini membosankan. Nah itu pakai kalimat ini ya. Kono eiga wa omoshiroi desu ya. Kono eiga wa omoshiroi desu. Film ini menarik. Gitu ya. Nah ini terjemahannya. Oke sekarang kita lihat kalimat yang berikutnya. Sono kutsu wa yasui desu ya. Sono kutsu wa yasui desu ya. Sono adalah kata tunjuk benda yang artinya adalah itu. Kutsu adalah kata benda yang artinya adalah sepatu. Wa ini adalah partikelnya. Yasui adalah kata sifatnya atau keterangannya, artinya adalah murah. Dan des di sini adalah akhiran kalimat positif ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan kalimat sono kutsu wa, sepatu itu yasui desu, murah. Gitu ya. Jadi kita terjemahkannya sampai partikel wa dulu. Ya. Sono kutsu wa, sepatu itu yasui desu, murah. Sono kutsu wa yasui desu, sepatu itu murah. Ya, ini terjemahannya. Oke, kita masuk ke kalimat yang ketiga. Kita lihat. Ano toke wa oki desu. Ano toke wa oki desu. Ano adalah kata tunjuk benda untuk menunjuk benda yang posisinya sangat jauh. Artinya adalah itu. Toke adalah kata bendanya, artinya adalah jam. Wa di sini adalah partikelnya. Oki adalah kata sifat ya yang menerangkan si kata benda ini, si jam ini. Ya, dan des adalah akhiran kalimat bahwa dia kalimatnya adalah kalimat positif. Sekarang kita terjemahkan kalimatnya. Ano toke wa, jam itu, sambil kita menunjuk posisi jam yang sangat-sangat jauh dari kita gitu ya. Ano toke wa, jam itu oki desu, besar. Gitu ya. Jadi misalnya kita lagi posisinya di mana gitu ya, lalu kita nunjuk, kita lihat jam, terus kita bilang gitu ya. Mungkin misalnya kalian melihat jam gadang gitu ya. Kita lihat, ano toke wa oki desu gitu ya. Wah, jam itu besar gitu ya. Dan kita nggak bisa dong menjangkau si jam yang kita tunjuk itu secara langsung gitu ya. Karena memang dia posisinya sangat jauh. Jadi ano toke wa oki desu ya. Jam itu besar. Masih ada contoh kalimat yang lainnya, kita akan lihat sama-sama minasang. Ya, oke. Ini contoh kalimat yang lainnya, kita baca ya. Kono heya wa hiroi desu. Kono heya wa hiroi desu. Oke, kono adalah kata tunjuk bendanya, artinya adalah ini. Heya adalah bendanya, ya. Dia artinya adalah kamar. Jadi bendanya ini berupa tempat gitu ya. Artinya adalah kamar. Wa di sini adalah partikelnya. Hiroi adalah kata sifatnya ya yang berfungsi sebagai keterangan untuk menerangkan si ini nih, si kamar ini. Hiroi artinya adalah luas ya. Dan des ini adalah akhiran kalimat yang menandakan bahwa dia adalah kalimat positif ya. Jadi kalau misal kita mau terjemahkan kalimatnya, kono heya wa, kamar ini hiroi desu, luas. Ya. Kono heya wa hiroi desu.
kamar ini luas. Gampang ya minasang ya. Nah ini terjemahannya ya. Kamar ini luas. Oke, kalimat yang berikutnya. Sono nasi goreng wa oishii desu. Sono nasi goreng wa oishii desu. Sono adalah kata tunjuk benda yang artinya adalah itu. Ya. Nasi goreng ini adalah kata bendanya. Artinya adalah nasi goreng ya. Lalu wa di sini adalah partikelnya. Oishi adalah kata sifat yang menerangkan si bendanya. Apa bendanya? Bendanya adalah nasi goreng ya. Artinya adalah enak. Tahu ya minasang ya, kalau ada oishi artinya adalah enak ya. Dan desnya ini adalah akhiran dari kalimat bahwa dia adalah kalimat positif ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan sono nasi goreng wa, nasi goreng itu oishi desu, enak ya. Sono nasi goreng wa oishi desu ya, nasi goreng itu enak. Ini terjemahannya ya. Nah sekarang kita lihat contoh kalimat yang terakhir. Ano nihongo wa kantang desu. Ano nihongo wa kantang desu. Ano artinya adalah kata tunjuk benda yang menunjukkan bahwa bendanya posisinya sangat jauh. Nihongo artinya adalah bahasa Jepang. Wa di sini sebagai partikel dan kangtang di sini sebagai kata sifat ya, artinya adalah mudah. Dan yang terakhir adalah desnya adalah akhiran kalimat positif. Ano nihongo wa, bahasa Jepang itu. Nah, bahasa Jepang ini dia posisinya sama seperti eiga. Ya, jadi bendanya ini mungkin abstrak karena dia bukan buku, bukan apa, tapi dia adalah suatu materi pembelajaran gitu ya. Jadi kalau film pun adalah sesuatu yang kita tonton. Jadi bendanya adalah abstrak gitu ya. Bukan benda-benda yang kita pegang secara fisik gitu ya, yang ada fisiknya ya. Jadi ano nihongo wa, bahasa Jepang itu kantang desu, mudah gitu ya. Ano nihongo wa kantang desu ya, bahasa Jepang itu mudah. Ya, oke minasang, ini adalah contoh-contoh kalimatnya, semoga bisa dipahami gitu ya. Dan nanti kita akan melihat contoh-contoh kalimat yang lainnya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan loh, jangan menunda gitu ya sampai nanti akhirnya kalian bingung gitu ya. Aduh, tadi materi apa ya? Mau nanya apa ya gitu ya. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Minasang, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat dengan menggunakan kata tunjuk kono, sono, dan ano dalam kalimat positif ya. Itu adalah contoh-contoh kalimat dengan menggunakan kata tunjuk kono, sono, ano yang kalimatnya adalah kalimat positif. Tahu dari mana bahwa ini ya kalimat positif? Karena semua kalimatnya berakhiran des gitu ya. Semua kalimatnya berakhiran des ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menggunakan kata tunjuk kono, sono, dan juga ano menjadi kalimat negatif ya. Gimana sensei? Kan ini kalimat positif. Lalu sekarang kita akan ubah menjadi kalimat negatif ya. Oke, kita lihat. Ya. Minasang masih ingat bahwa kita sudah belajar tentang pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang ya, di mana ada perubahan bentuk di akhir kalimat. Ya, kalau di Kore Sore Are sensei sudah berikan tabelnya, ada bentuk positifnya des, bentuk negatifnya dewa arimaseng, dan bentuk kalimat tanyanya menjadi deska. Nah, itu adalah perubahan-perubahan bentuk akhiran dari kalimat-kalimat dasar dalam bahasa Jepang ya. Nah, tetapi gitu ya, di sini ada tetapi untuk materi kali ini sensei tidak akan memberikan materi tentang bentuk negatif. Kenapa? Karena kita akan pelajari di materi kata sifat gitu ya. Jadi untuk yang penggunaan pola kalimat kata tunjuk dari kono, sono, ano yang diajarkan di sini adalah semuanya adalah bentuk positif, semuanya berakhiran des gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bilang tadi kono eiga wa omoshiroi desu gitu ya, film ini menarik. Kalau kita mau bilang film ini tidak menarik atau membosankan, kita tinggal bilang kono eiga wa tsumaranai desu ya, film ini tidak menarik atau film ini membosankan. Ya, kalau kita mau bilang
bahasa Jepang mudah gitu ya. Ano nihongo wa kantang desu. Tapi kalau kita mau bilang bahasa Jepang itu susah, ya kita tinggal bilang ano nihongo wa muzukashi desu gitu ya. Jadi semua kalimatnya ini berakhiran des. Kenapa Sensei tidak berikan bentuk negatifnya? Karena ya di situ di kalimat kono sono ano itu ada kata sifat. Nah, perubahan kalimat kata sifat dari bentuk positif, bentuk negatif, bentuk pertanyaan itu berbeda ya. Dan nanti Sensei akan jelaskan itu khusus di materi kata sifat ya. Khusus di materi kata sifat itu nanti ada lagi materinya. Ya, nah sekarang kita akan belajar untuk menyatakan kepemilikan. Ya, kita akan belajar untuk menyatakan kepemilikan dengan menggunakan kata tunjuk kono, sono, dan juga ano gitu ya. Nah, kalau misalnya kore, sore, are kepemilikannya gimana ya? Udah belajar kan ya? Ya, sudah dijelaskan ya? Masih ingat nggak ya? Aduh, lupa Sensei. Aduh iya, Sensei juga lupa gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat gitu ya. Sama nggak sih gitu ya, menyatakan kepemilikan dengan kata tunjuk kono, sono, ano dengan menggunakan kore, sore, are gitu ya. Dan yang ini ya, kepemilikan dengan menggunakan kore, sore, are sudah Sensei jelaskan di materi kore, sore, are ya. Tapi kita akan lihat ya perbedaannya seperti apa. Oke. Ya, kita lihat minasang ya. Ini ada contoh kalimatnya. Kita akan lihat kalimat yang pertama begini. Kore wa watashi no hon desu. Kalimat ini juga ada di materi yang sebelumnya ya. Kore wa watashi no hon desu. Kore wa ini, watashi adalah saya, hon adalah buku. No ini yang menyatakan bahwa dia adalah milik. Partikel kepemilikan ya, yang menyatakan milik. Jadi kalimatnya kalau diterjemahkan kore wa watashi no hon desu. Ini buku milik saya. Atau ini buku saya. Boleh. Ya, jadi menerjemahkannya seperti itu. Kore wa watashi no hon desu. Ini buku milik saya. Nah, contoh kalimat ini menggunakan kata tunjuk kore. Sekarang kalau kalimatnya menggunakan kata tunjuk kono bagaimana? Kita lihat perbedaannya. Kalimatnya kono hon wa, ingat kalau kore diikuti partikel wa, kalau kono diikuti kata benda baru partikel wa. Maka kalimatnya kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Buku ini milik saya. Buku ini milik saya. Dari dua kalimat ini perbedaannya di mana minasang? Ada yang tahu? Ya, perbedaannya di sini. Yang pertama dari kata tunjuknya beda. Kalau yang ini pakai kore, kalau yang ini pakai kono. Kalau yang kore langsung diikuti partikel wa, kalau yang kono kata bendanya dulu baru partikel wa. Kata benda yang ini hong posisinya ada di belakang ketika dia menggunakan kata tunjuk kore. Hong yang ini kita pindahin ke depan karena kono langsung diikuti kata benda. Hong yang di belakang ini kita pindahkan ke depan baru partikel wa. Setelah itu watashi no desu. Kalau yang ini watashi no hon desu. Hongnya di sini mana? Kok di sini nggak ada hongnya Sensei? Ada, pindah di depan. Bedanya di situ. Kore wa watashi no hon desu. Ini buku milik saya. Kono hon wa watashi no desu. Buku ini milik saya. Maksud kalimatnya adalah sama. Sama-sama ingin menjelaskan bahwa buku yang sedang dipegang ini gitu ya, atau buku yang ditunjuk ini adalah buku milik saya. Ya, jadi maksudnya adalah sama tapi penggunaan kalimatnya berbeda menggunakan kata tunjuk yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa Sensei gitu ya. Paham ya? Paham Sensei. Sudah tahu perbedaannya? Sudah Sensei gitu ya. Oke, kita lanjut ke kalimat yang berikutnya ya. Kalimat yang berikutnya bunyinya begini. Sore wa Yamada-san no kabang desu.
Sore wa Yamada Sang no kabang desu. Sore artinya adalah itu. Yamada Sang artinya adalah saudara Yamada. Kabang artinya adalah tas. Ini partikelnya, ini partikelnya. No ini dia yang menyatakan kepemilikan. Jadi kalimat ini sore wa Yamada Sang no kabang desu. Kalau kita terjemahkan, sore itu Yamada Sang no kabang desu, tas milik Yamada. Itu tas milik Yamada. Sore wa Yamada Sang no kabang desu. Itu tas milik Yamada. Contoh kalimat ini sudah ada juga di materi kore, sore, dan are. Sekarang kita lihat perbedaannya, ya. Kita lihat perbedaannya. Sono kabang wa Yamada Sang no desu. Sono kabang wa Yamada Sang no desu. Sono langsung diikuti kata bendanya, yaitu kabang, ya. Sono langsung diikuti kata bendanya, yaitu kabang. Baru dia diikuti partikel wa. Ya, baru dia diikuti partikel wa. Lalu yang berikutnya ada Yamada Sang. Dan diikuti dengan partikel no. Jadi kalau kita mau menerjemahkan sono kabang wa, tas itu milik Yamada. Yamada Sang no desu, milik Yamada. Sono kabang wa Yamada Sang no desu. Tas itu milik Yamada. Ini terjemahannya. Ya, kalau pakai yang sore kita menerjemahkannya itu tas milik Yamada. Tapi kalau pakai sono menerjemahkannya tas itu milik Yamada. Gampang ya pokoknya ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya ya, contoh kalimat yang terakhir. Are wa Yuki-san no kutsu desu. Are wa Yuki-san no kutsu desu. Are adalah kata tunjuk benda ya, untuk menunjukkan benda kalau bendanya sangat jauh ya. Wa di sini sebagai partikelnya, Yuki-san ya di sini adalah orangnya ya, kata benda juga. No di sini adalah partikel yang menyatakan kepemilikan, dan ini adalah benda yang kita tunjuknya, yaitu kutsu atau sepatu. Kalau kita mau terjemahkan arewa itu, sambil kita menunjuk bendanya yang posisinya jauh ya, itu arewa itu Yuki-san no kutsu desu. Sepatu milik Yuki. Arewa itu Yuki-san no kutsu desu. Sepatu milik Yuki ya. Arewa Yuki-san no kutsu desu itu sepatu milik Yuki. Nah, kalau kita menggunakan kata tunjuk ano, maka kalimatnya berubah. Si kutsu ini yang ada di akhir kalimat ini kita pindahkan ke depan. Ya, karena nggak bisa kalau ano itu diikuti partikel wa. Kalau ano itu harus diikuti langsung kata benda. Jadi kalimatnya ano kutsua, sepatu itu Yuki-san no desu, milik Yuki ya. Ano kutsua Yuki-san no desu, sepatu itu milik Yuki ya. Jadi minasang, penggunaan kore sore are, penggunaan kono sono ano itu sama. Hanya konteksnya berbeda, tapi maksud dan tujuannya adalah sama. Sama-sama ingin menunjuk sebuah benda. Bedanya kalau kore sore are itu bendanya ditunjuk secara langsung, kalau kono sono ano benda yang kita tunjuknya itu kita jelaskan kondisinya bagaimana. Ya, kalau untuk menyatakan kepemilikan sama. Maksud dan tujuannya sama, hanya beda cara mengucapkannya saja ya. Jadi untuk materi kali ini itu nggak susah gitu ya, gampang dan sangat gampang gitu ya. Totemo kantang desu ya, sangat gampang ya. Oke, setelah kita mempelajari kata tunjuk kore sore are dan juga kata tunjuk kono sono ano ya. Jadi apa sih perbedaan dari kata tunjuk tersebut gitu ya? Tadi udah dijelaskan berkali-kali sama sensei gitu ya. Sensei sudah sebutkan juga berkali-kali apa sih bedanya kore sore are dan juga apa bedanya kono sono ano ya. Oke, jadi ya ini perbedaan yang paling mendasarnya, bahwa kalau kata tunjuk kore sore are dia langsung menunjukkan bendanya. Kore wa hong desu, sore wa kabang desu, are wa kutsu desu, langsung menunjukkan bendanya. Tapi kalau kata tunjuk kono sono ano dia menerangkan benda yang ditunjuknya.
Ya, dia menerangkan benda yang ditunjuknya. Kono kabang wa watashi no desu gitu ya. Sono hon wa oki desu gitu ya. Ano kutsu wa takai desu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dia menerangkan benda yang ditunjuknya. Itu adalah perbedaan yang paling mendasar dari kore sore are dan juga kono sono ano ya. Oke minasang, semoga setelah mengetahui perbedaan dari kore, sore are dan juga dari kata tunjuk kono sono ano ya, minasang dapat menggunakannya sesuai dengan konteks kalimat yang sudah diajarkan. Nggak ketuker-ketuker tuh kapan harus pakai kore, sore are, kapan harus pakai kono sono ano gitu ya. Semoga bisa digunakan dengan tepat sesuai dengan pola-pola kalimat yang sudah diajarkan ya. Oke minasang, Kokomade des ya, sampai di sini dulu ya gitu ya. Materi kita agak lumayan nih tentang kata tunjuk benda gitu ya. Ada kore sore are dan juga ada kono sono ano ya. Hai kokomade des. Mo shishitsu mo ga arimasu ka? Hai minasang dozo kite kudasai. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain tolong langsung ditanyakan. Sensei saya mau tanya gitu ya tentang kore sore are, tentang kono sono ano. Sensei saya nggak jelas deh tadi penjelasan sensei kayaknya cepat banget gitu ya. Ya Sensei minta maaf kalau misalnya dalam menjelaskannya Sensei masih agak terlalu cepat, tapi sudah diusahakan sebisa mungkin untuk menjelaskannya secara pelan-pelan dan secara detail. Tapi seandainya masih banyak yang tidak paham, pokoknya langsung ditanyakan ya. Kurang lebihnya Sensei minta maaf ya minasang ya kalau masih ada salah-salah ya. Hai mata imasyo, sampai ketemu lagi. Sayonara ya. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan yang berikutnya, di materi yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.